Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ida Nur Aini dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang metamorfosis kupu-kupu atau daur hidup kupu-kupu. Sebelumnya, apa sih metamorfosis itu? Kupu-kupu yang biasa kita lihat dan kita ketahui mempunyai sayap yang cerah dan cantik. Namun, sebelum itu terjadi, mereka melalui sebuah proses yang bernama metamorfosis. Mau tahu lebih jelasnya? Yuk, simak videonya. Pengertian metamorfosis. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik dan struktur setelah kelahiran atau penetasan. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama metamorfosis sempurna dan yang kedua metamorfosis tidak sempurna. Perbedaan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna terletak pada bentuknya di setiap siklus. Metamorfosis sempurna memiliki bentuk yang berbeda-beda di setiap siklusnya, sedangkan metamorfosis tidak sempurna bentuknya sama atau hampir sama di setiap siklusnya. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna, yang dimana kupu-kupu melalui sebuah transformasi dimulai dari telur menjadi ulat, lalu menjadi pupa atau kepompong, hingga akhirnya menjadi seekor kupu-kupu dewasa. Setiap tahap dan siklus hidup kupu-kupu memiliki tugas dan tujuan yang berbeda-beda. Tugas-tugas yang dijalankan pada tahap-tahap akan membantu metamorfosis kupu-kupu yang berawal dari telur kecil hingga akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Sampai saat ini sudah paham apa itu metamorfosis? Jika sudah, selanjutnya kita bahas proses atau tahapan-tahapan metamorfosis pada kupu-kupu. Simak penjelasannya ya. Proses metamorfosis kupu-kupu ada 4 tahap. Yang pertama yaitu telur. Kupu-kupu memulai hidupnya dalam bentuk telur yang sangat kecil. Beberapa ada yang berbentuk bulat dan beberapa juga ada yang berbentuk lonjong. Telur kupu-kupu biasanya bersarang di atas daun tanaman. Namun, ada juga yang berada di bawah daun, di bunga, dan di batang. Kupu-kupu dewasa meletakkan telurnya dan membutuhkan waktu sekitar 3-5 hari untuk menetaskan seekor larva. Kemudian, proses yang kedua yaitu larva atau ulat. Ketika telurnya menetas, maka ulat atau larva akan keluar dan biasanya ulat akan hidup yang lama. Dalam hidupnya, ia hanya akan makan untuk tumbuh dewasa. Larva atau ulat mengalami beberapa pergantian bulu dan kulit. Dan ketika telah berganti hingga 5-6 kali, maka ulat tersebut akan berubah menjadi kepompong atau pupa. Tahap yang ketiga yaitu kepompong atau pupa. Ulat menjadi kepompong untuk menjadi kupu-kupu. Masa kepompong akan terjadi beberapa hari. Setelah itu, ulat pada kepompong akan mengalami transformasi hingga menjadi kupu-kupu yang disebut dengan metamorfosis. Proses metamorfosis yang keempat yaitu kupu-kupu dewasa. Setelah ulat melakukan pembentukan melalui kepompong, akhirnya muncul kupu-kupu dari kepompong.
kupu-kupu tersebut akan tumbuh menjadi kupu-kupu dewasa. Pada saat keluar, sayap kupu-kupu masih lunak dan harus masih melakukan penyesuaian terhadap lingkungannya sebelum bisa terbang dengan sempurna. Kebanyakan kupu-kupu dewasa hanya hidup dalam waktu 1-2 minggu saja. Namun, ada juga yang dapat hidup dalam beberapa bulan. Ketika kupu-kupu sudah menemukan pasangan, maka ia akan bertelur dan berkembang biak. Selain perbedaan yang jelas antara ulat dan kupu-kupu, tugas mereka juga sangat berbeda. Tugas ulat adalah untuk makan dan tumbuh dewasa, sedangkan tugas kupu-kupu ialah untuk berkembang biak dan bertelur. Proses metamorfosis ini akan terus berlanjut dan berulang kembali dari telur menjadi ulat, lalu menjadi kepompong, dan akhirnya kembali menjadi kupu-kupu dewasa. Mengenai virus COVID-19, untuk saat ini masih saja menyerang kita. Namun, kita juga harus pintar dalam menghadapinya ya, yaitu dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dengan mematuhi protokol tersebut, kita dapat terhindar dari virus corona dan dapat mengurangi penyebaran angka COVID-19. Ingat selalu pesan ibu, 3M. Yang pertama, menggunakan masker ketika di luar rumah. Karena dengan memakai masker, tingkat potensi penularan virus COVID-19 hanya 1,5%. Namun ketika tidak memakai masker, potensi penularannya menjadi 70%. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Bakteri dan virus penyebab penyakit yang menular sangat mudah tertular lewat tangan. Jadi, kita wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sesering mungkin. Yang ketiga, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Kita wajib untuk menjaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter. Karena dengan begitu, kita dapat menghindari kerumunan untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Nah, itu dia penjelasan mengenai daur hidup dan proses metamorfosis kupu-kupu. Semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.